Halo, salam jumpa, selamat bertemu kembali di Black Knight Channel. Sahabat Black Knight, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membahas sebuah video yang di dalamnya ada sebuah puisi yang cukup mendalam. Puisi ini saya dapatkan di sebuah video milik Saga Channel yang berbicara mengenai filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Dan di dalam video tersebut ada sebuah puisi yang berjudul Jayalah Pendidikan Indonesia. Puisi ini cukup menarik untuk dibahas. Kita langsung saja ya, kita eksekusi, kita bedah, kita review bait-bait puisinya kalimat per kalimat. Baik, yang pertama puisinya itu diawali dengan kalimat "Oh Mas Kumambang" ya. Kita melihat di situ ada titik 9, dan Mas Kumambang ini merupakan salah satu fase kehidupan manusia yang ada di dalam mocopat ya, mocopat atau puisi Jawa yang dilantunkan dengan beberapa pakem yang dibuat oleh para pujangga-pujangga masyarakat Jawa. Ada mocopat, jadi puisi Jawa yang dilantunkan, yang dinadakan, yang dinyanyikan. Fase yang pertama adalah Mas Kumambang ya. Mas Kumambang ini berbicara tentang dunia ruh yang masih ada di dalam perut seorang ibu. Nanti selanjutnya ada Mas Kumambang, ada Mijil, ada Sinom ya, ada Kinanti, kemudian juga ada Asmarandana, ada Gambuh, ada Durmo atau Durma, ada Pangkur, kemudian juga ada Megatruh ya, ada Megatruh, dan yang terakhir adalah Pucung. Nanti di kalimat selanjutnya kita juga akan menemukan kata Pucung di kalimatnya. Jadi "Oh Mas Kumambang" berarti di sini mungkin kita akan lihat dulu bahwa diawali dengan "Oh", mungkin ini mengandung makna masih ada di dalam perut ibu dengan kalimat Mas Kumambang. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat "Oh Nyi Ageng Serang". Nyi Ageng Serang ini mohon maaf kalimatnya Nyi Ageng Serang atau Nyi Ageng Serang ya, mungkin Nyi Ageng Serang. Ini ada di kota Jogja ya. Ada sebuah monumen atau patung, kalau nggak salah di daerah Kulon Progo kalau nggak salah ya. Ada sebuah monumen, ada seorang wanita yang sedang membawa tombak dan itu adalah monumen atau patung Nyi Ageng Serang. Siapa itu Nyi Ageng Serang sendiri? Karena mungkin judulnya adalah di dalam konteks Ki Hajar Dewantara, maka Nyi Ageng Serang kita akan lihat siapa itu Nyi Ageng Serang. Nyi Ageng Serang ini adalah seorang tokoh wanita yang ditakuti oleh Belanda ya. Ada di masa gerilya Pangeran Diponegoro, di situ menjadi salah satu wanita yang ditakuti oleh Belanda, dan Nyi Ageng Serang ini menjadi lakob atau julukan yang agak sedikit anomali, agak sedikit karena kata Ki Ageng Serangnya itu sendiri adalah milik atau gelar dari bapaknya ya. Bapaknya ini adalah Panembahan Senopati Notoprojo. Jadi Senopati Notoprojo itu sendiri sebenarnya adalah Ki Ageng Serang sendiri. Biasanya Ki Ageng Serang, Nyi Ageng Serang itu istrinya, tapi ini adalah putrinya, anaknya. Nah, kita lihat bahwa Nyi Ageng Serang ini adalah seorang tokoh wanita di zaman penjajahan Belanda yang sangat ditakuti. Dia adalah putri Panembahan Senopati Notoprojo ya. Kita lihat selanjutnya kenapa Nyi Ageng Serang ini muncul.
Kemudian dilanjutkan dengan kalimat O kempis rahmat yang wenang ya. Jadi kata O kemudian 9 bulan, kempis berarti perut ibunya mulai mijil ya, melahirkan seorang putra, rahmat yang wenang, rahmat dari yang maha kuasa. Kemudian selanjutnya adalah O harum istana ditinggalkan mendatang. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa ada seorang yang mungkin nanti akan dijuluki Ki Hajar Dewantara. Jadi ketika masih dalam perut ibu, kemudian Nyi Ageng Serang. Dan kalau kita melihat dari biografinya, maka Nyi Ageng Serang itu adalah nenek dari Ki Hajar Dewantara ya. Nenek dari Ki Hajar Dewantara, dan Ki Hajar Dewantara itu sendiri adalah cucu dari Paku Alaman III ya. Kalau kita lihat dari rangkaian kalimat selanjutnya, ada kalimat Sunan Kalijaga Ronggolawe Arya Wiraraja garis terang. Maka kita juga akan mengetahui bahwa Nyi Ageng Serang itu sendiri adalah keturunan dari Sunan Kalijaga. Dan saya cari berdasarkan buku yang ditulis oleh Mas Hud Haka berjudul Dunia Nyi Ageng Serang, Sejarah Wanita di tahun 1976 ya dibuatnya. Disajikan bahwa Nyi Ageng Serang atau nama aslinya adalah Kustiah Wulaningsih Retno Edi, itu adalah binti Senopati Notoprojo dan kemudian bin Panembahan Wijil ing Kadilangu, kemudian bin Panembahan Ronggo Notoprojo, bin Panembahan Rangga Seda atau Sepuh, bin Panembahan Kanitan, bin Panembahan Pinatih, bin Panembahan Semarang, bin Kanjeng Sunan Hadikusumo, bin Sunan Kalijaga. Kemudian muncul kalimat atau muncul kata Ronggolawe dan Arya Wiraraja. Siapa di sini ya? Pembahasan tadi sampai Sunan Kalijaga, dan Sunan Kalijaga itu sendiri adalah putra dari Raden Sahur atau Tumenggung Wilatikta ya. Wilatikta ini sebutan dari era Majapahit ya. Majapahit itu Wilatikta, itu Majapahit. Kemudian Raden Sahur itu sendiri adalah putra dari Arya Tejo III, kemudian Arya Tejo III putra dari Arya Tejo II, kemudian Arya Tejo II adalah putra dari Arya Tejo I atau Bupati Tuban, dan Bupati Tuban atau Arya Tejo I ini adalah putra dari Ronggolawe, dan Ronggolawe itu sendiri adalah putra dari Arya Wiraraja. Arya Wiraraja itu sendiri adalah masih kerabat atau saudara dari Raden Wijaya, pendiri dari Majapahit. Baik, dari kalimat-kalimat ini kita bisa mengartikan bahwa ini berbicara biografi ya. Di bait-bait pertama berbicara biografi bahwa Ki Hajar Dewantara masih merupakan anak cucu dari Nyi Ageng Serang. Nyi Ageng Serang itu sendiri masih keturunan dari Sunan Kalijaga, kemudian Ronggolawe dan Arya Wiraraja. Dari keturunannya saja kita sudah ya sedikit terperangah, sedikit wow lah ya Ki Hajar Dewantara ini, karena kita ada nama-nama yang cukup malang melintang di tanah Jawa ini. Arya Wiraraja ini raja dari kerajaan Madura ya. Kemudian ada nama Ronggolawe, ini adalah seorang yang ikut membantu berdirinya kerajaan Majapahit. Kemudian ada nama yang cukup membuat kita terperangah, yaitu adalah nama Sunan Kalijaga dan nama dari Nyi Ageng Serang itu sendiri. Baik, selanjutnya ada kata menangis masuk dua Brahmana manunggal sekitar riang. Kata menangis kita koma, menangis, kemudian ada kata sekitar riang. Jadi menangis dan sekitar riang ini mengingatkan sebuah puisi atau syair dalam bahasa Arab. Waladatka ummuka bakian wan nasu haulaka
dohikan. Jadi ketika ibu melahirkan, kita terlahir itu dalam keadaan menangis, sedangkan orang-orang sekitar kita dohikan, tertawa, sekitar riang ya. Jadi di sini diceritakan bahwa Ki Hajar Dewantara ini terlahir, kemudian terlahirnya dimasuk dua Brahmana manunggal. Ini seperti sengkalan biasa syair-syair Jawa seperti Ronggo Warsito membuat sengkalan ya. Masuk dua Brahmana manunggal. Jadi manunggal itu 1, Brahmana itu 8, masuknya adalah 9. Sehingga dari sini dapat diketahui bahwa Ki Hajar Dewantara terlahir di tahun masuk 2 Brahma Manunggal 1889. Dan kalimat selanjutnya, Hari Pendidikan Nasional kini dikenang, sehingga tanggal 2 Mei ya 1889, tanggal 2 Mei-nya itu sendiri dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Terima kasih atas semangat juang. Bait selanjutnya adalah Seandainya Aku Orang Belanda Sebab Pengasingan. Nah, Seandainya Aku Orang Belanda ini adalah buku yang dibuat oleh Ki Hajar Dewantara. Ya, jadi menceritakan ketidakadilan, menceritakan ketimpangan, sehingga membuat Ki Hajar Dewantara harus diasingkan, dan diasingkannya jauh ke negeri Belanda. Kita mengetahui bahwa Ki Hajar Dewantara ini adalah orang yang hebat ya, sehingga di negeri Belandanya sendiri dia belajar beberapa karya-karya orang luar ya, karya-karya filsafat, khususnya di filsafat pendidikan. Kemudian kalimatnya goresan sejarah saksinya terbuang ya, ini menceritakan bahwa karena dia membuat Seandainya Aku Orang Belanda dalam bahasa Belanda, dibuatnya bukunya, kemudian dia diasingkan. Lentera Selasa Kliwon dinyalakan. Selasa Kliwon ini ketika Suwardi Suryaningrat ya, Ki Hajar Dewantara atau Ki Hajar Dewantara, Suwardi Suryaningrat ini pulang dari pengasingan, dia membuat semacam paguyuban atau semacam forum diskusi setiap Selasa Kliwon, berarti sebulan sekali ya. Bersama kita mengetahui ada Ki Ageng Surya Mentaram di sana juga ada. Nah, di paguyuban atau di forum ilmiah, forum komunikasi Selasa Kliwon itulah Ki Hajar Dewantara menghasilkan taman siswa. Ada pembagian pendidikan. Mungkin Ki Ageng Surya Mentaram itu adalah di level yang sudah tua dengan bukunya yang terkenal Kauruh Begjo ya. Kemudian Ki Hajar Dewantara di bagian level indung-indung sampai orang di level-level pendidikan orang-orang ya, sampai orang muda lah ya, anak-anak sampai orang muda, sehingga dibuatlah taman siswa. Kemudian ketika membuat taman siswa ini ada kalimat mongmong, among dan ngemong dipancang. Mongmong, among dan ngemong ini adalah kalau kita simpulkan bahwa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu menuntun kodrat manusia menuju manusia yang sempurna lah ya, menuntun, sehingga metodenya pun seorang guru itu metode seorang pendidik itu memakai mongmong, among dan ngemong ya. Mongmong itu mengisi lah ya, seperti mengajar, sedangkan among itu dia memberi petunjuk tapi tidak mendampingi. Kita seperti ada kata among tamu kalau di hajatannya, ada kalimat among tamu. Jadi among tamu ini hanya menunjukkan di sana tempat makannya, di sana tempat minumnya, mangga ibu ke sana. Jadi dia hanya menunjukkan saja tanpa mengikutinya. Sedangkan ngemong itu diikuti sambil dibimbing, dipancang. Selanjutnya ada kalimat Tri Rahayu niscaya terkembang. Tri Rahayu ini adalah tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Hamemayu hayuning
saliro, hamemayu hayuning bongso, dan ada hamemayu hayuning buwono ya, bawon. Pokoknya untuk mempercantik atau memperindah diri, kemudian bongso bangsa, dan alam atau dunia. Nah, itu adalah tujuan dari pendidikannya, yaitu agar pribadi manusia itu menjadi lebih cantik, menjadi lebih bagus, menuju ke arah yang lebih bagus, kemudian bangsa dan dunia. Selanjutnya ada ngerti, ngeroso, dan ngelakoni menjelma teropong pandang. Ngerti, ngeroso, dan ngelakoni ini kalau dalam bahasa zaman era sekarang atau zaman sekarang itu, ngerti itu kognitif ya, di pengetahuan, ngerosonya ada di daerah afektifnya, ngelakoninya psikomotor ya. Dermaga triloka pun nampak terang. Triloka ini ingarso sung tulodo ing madyo mangunkarso tutwuri handayani, yang di depan memberi teladan. Jika posisikan, kalau kita ada di depan kita harus memberi teladan, ing madyo mangunkarso ada di tengah membantu, tutwuri handayani mendorong jika ada di belakang. Nanti penjelasannya lebih lanjut, kita hanya membahas maksud puisi yang ada di video tersebut ya. Nengning nungnang ini adalah filsafat, sebenarnya filsafat Jawa, namun Ki Hajar Dewantara membawanya ke ranah pendidikan. Kalau di filsafat Jawanya mungkin kalau di padanan Islam ada syariat ya, kemudian thorikoh, kemudian ada marifah, dan ada hakikat, nengning nungnang. Sedangkan Ki Hajar Dewantara mengartikan neng itu meneng ya, atau kesadaran diri, kemudian ning itu wening, kejernihan hati, nung itu hanung, tentram, dan nang itu kemenangan. Nanti kita bahas masalah filsafat neng ning nung nang itu di lain waktu. Yang jelas maksud dari neng ning nung nang di sini adalah beberapa kata-kata Ki Hajar Dewantara. Neng itu meneng ya, ningnya wening, nungnya hanung, dan nangnya menang. Kemudian Raden Mas Suwardi Suryaningrat indung-indung ya. Jadi indung-indung itu adalah fase orang-orang belajar. Jadi kalau taman kanak-kanak namanya indung-indung. Nah, sedangkan di akhir pendidikan mungkin setaraf syekh, setaraf kiai, atau setaraf guru besar ya, guru besar itu namanya hajar. Maka Ki Hajar Dewantara itu adalah, hajar itu sebutan mahaguru lah ya, mahaguru. Dan dari sini kita dapat melihat memakai kata ki, sehingga dapat diartikan bahwa awalnya kan Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Raden Mas itu adalah gelar dari kerajaan atau keraton, dan begitu umur 40-an lah ya, berubah menjadi Ki Hajar, sehingga dia meninggalkan dunia istana, dunia keraton. Waktu kecil indung-indung, saat TK, saat kecil namanya Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Kemudian ketika sudah dewasa umur 40-an bernama Ki Hajar Dewantara. Kemudian pahlawan negara tersandang saat pucung. Nah ya, kalimat pucung. Jadi kalau di awal bait atau di awal puisi kita menemukan kata Mas Kumambang, ada di dunia arwah, dunia ruh. Di sini mungkin ada di perut ibu, maka pucung itu pocong ya, atau sudah meninggal, menjadi pahlawan negara sekarang ya. Kemudian Bapak Pendidikan Bangsa terkenang sekarang. Kalimat selanjutnya, kolo tido, kolo bendu, kolo subo tam angapa. Bukankah dialektika Descartes juga berkata? Kolo tido, kolo bendu, kolo subo ini siklus kehidupan, siklus zaman ya, menurut Ronggo Warsito ya. Kalau tido itu ketidakadilan mulai muncul, sedangkan kalau bendu itu fase kehancuran lah, fase
gonjang-ganjing, zaman edan disebutnya ya. Zaman edan, kemudian akan muncul kolosubo. Itu siklus. Jika setelah kolotido ketidakadilan kemudian memuncak menjadi zaman edan, maka akan menemui zaman ketenangan, zaman kemenangan. Itu siklus. Disebutnya filsafat Cokromanggilingan lah ya. Cokromanggilingan ini dapat kita terapkan bahwa kalau Anda sedang dalam masa sedih, ingat bahwa kamu tidak akan terus berada dalam kesedihan. Begitu pula kalau Anda dalam keadaan yang gembira, ingat bahwa tidak selamanya Anda ada di fase itu. Jadi kolotido, kolobendu, kolosubo ini agak mirip dengan dialektika Descartes ya. Dialektika Descartes itu tesis, antitesis, dan sintesis. Tesis misalnya ada sebuah pernyataan diantitesiskan, dinegasikan, akan menjadi sintesis. Kemudian aku mau karena manggilingan fakta. Ya, ini kata manggilingan memperjelas kata kolotido, kolobendu, dan kolosubo. Perputaran ya manggilingan itu. Kemudian aku mau ini mungkin terjemahan dari pernyataan atau kalimat yang ditenarkan oleh Ki Ageng Surya Mentaram, karena memang ini adalah sahabat diskusi Ki Hajar Dewantara, Ki Ageng Surya Mentaram. Dalam bahasa Jawanya, saiki ningkene ngene aku gelem. Saiki itu sekarang, ningkene itu di sini, ngene itu begini, aku gelem, aku mau. Ini adalah sebuah filsafat yang ningkene saiki itu berbicara masalah waktu ya, ningkene itu berbicara masalah ruang, ngene itu masalah kondisi. Aku gelem, aku mau menerima apapun yang terjadi. Contohnya sekarang misalnya COVID-19, ya mau tidak mau harus kita terima. Aku gelem, kita terima apa adanya sambil kita mencari solusi-solusi. Dan memang tidak bisa kita pungkiri ya, tidak bisa kita pungkiri nanti juga akan ada sebuah siklus. Contoh, dulu orang bersalaman itu sesuatu yang baik, tapi ketika COVID itu menjadi sesuatu yang dihindari, akan terjadi siklus, nanti akan balik lagi, berputar. Ada suatu fase di mana tadinya anak-anak yang di dalam rumah dikatakan kurang bersosial ya, kurang ada sosialnya. Namun di masa COVID atau di era informatika ini bisa jadi orang yang ada di dalam rumah bisa lebih liar gitu ya. Begitulah cokromanggilingan, perputaran ya. Kemudian aku mau karena manggilingan itu fakta, perputaran itu adalah suatu fakta, selalu dipanjatkan jayalah pendidikan Indonesia. Oke, mungkin sekilas itu bait-bait puisi yang menurut saya cukup berat untuk kita kaji, apalagi kalau kita kaji dari segi-segi filsafat Jawanya yang cukup banyak. Karena memang Ki Hajar Dewantara ini ketika melontarkan ide-idenya penuh dengan beberapa filosofi, termasuk ada Tri Rahayu, Triloka, Trieng, pokoknya serba tri. Mungkin karena Ki Hajar Dewantara ini adalah putra yang ketiga. Sahabat Black Snake, mungkin itu saja pembahasan sekilas, karena memang sudah jam berapa ini? Jam 12:30 malam dan suasana di luar hujan cukup lebat. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada beberapa salah kata atau keterangan yang tidak pas di hati. See you next time di video yang mendatang. Bye.